أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. كتب عليكم الصيام الآية وقال رسوله الكريم من فرح بدخول رمضان دخل الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Jemaah sholat Jumat Masjid Jami Al-Musharrafah yang dimuliakan Allah, puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan pada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in. Harapannya mudah-mudahan semua kita saatnya nanti mendapatkan syafaat. Jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita dengan memanfaatkan hari demi hari yang kita lalui ini, di mana kita hidup sedang mendapatkan ujian wabah COVID-19, sehingga sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang wafat sababiahnya adalah virus COVID-19. 3 hari sebelumnya sobat kita masih makan bersama kita, sholat berjamaah bersama kita, pisah. Kemudian 3 hari berikutnya kita mendapatkan informasi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penanganan yang kadang-kadang kita sebagai teman ikut prihatin. Kita sholat jenazahnya harus dengan jarak. Kita sholat di luar ruang jenazah, di parkiran. Kita hanya lepas sepatunya kita injak, kita sholat dari parkiran. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita umur, memberikan kesempatan menghirup oksigen, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan, muhasabah, introspeksi diri, yang dari sana kita bisa tahu kekurangan kita sehingga ada termotivasi untuk melakukan perbaikan. Terlebih
menghadapi datangnya tamu mulia Ramadan. Kesempatan emas ini mari tidak kita buang begitu saja, tetapi kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya, kalau memang takdir kita Israel harus menjemput kita, mudah-mudahan semua kita dalam kondisi husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia hamba Allah yang yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup ini enggak di dunia saja, ada kehidupan abadi setelah kita pindah dari alam nyata ini. Wahai orang-orang yang meyakini ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada malaikat ridwan, ada malaikat rahmat, ada malaikat malik. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan atas kaum sebelum kalian, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, tentu dengan syariat yang berbeda. Tujuannya training siang puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian memperoleh pribadi dan karakter orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu hadis sangat memompa semangat kita menjemput Ramadan, memotivasi kita untuk lebih rindu terhadap Ramadan. Adalah sabda Rasulullah, man fariha bituhuli Ramadan dakhalal jannah. Barang siapa yang merasa berbunga-bunga, bergembira biduhuli Ramadan, dengan semakin dekatnya masuk atau ketemunya tamu yang namanya Ramadan, dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Kategori berbunga-bunga, senang, fariha, bahagia, bunga, ceria, adalah ketika kita di tahun yang lalu selesai Ramadan, hampir semua kita umat Islam menyesal. Idza tamal amru bada nafsu, saat sesuatu kegiatan itu telah selesai, dari sana nampaklah kekurangan-kekurangannya. Saat tahun lalu selesai Ramadan, kita ditampakkan dengan kekurangan-kekurangan kita di Ramadan tahun lalu. Merasa tadarusnya kurang, qiyamul lailnya kurang, sedekahnya kurang, silaturahimnya kurang, amaliyah-amaliyah yang dilipat gandakan pahalanya di bulan mulia Ramadan pada tahun lalu kita merasa kurang, nyesel. Ramadan telah selesai, Ramadan telah habis. Maka pada saat itu kita berazam sama Allah, ya Allah, sampaikan umurku pada Ramadan tahun yang akan datang. Kita ancam, sampaikan umurku pada Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan yang lalu kita kecewa, amalnya sedikit, belum merasa maksimal memanfaatkan Ramadan. Kalau sampai usiaku, umurku menemukan Ramadan tahun yang akan datang, dalam hati kita nawaitunya, tadarusnya akan ditingkatkan, qiyamul lailnya akan ditingkatkan, silaturahimnya akan ditingkatkan, seabrek kegiatan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, kita ingin maksimal. Sehingga kita rindu, menunggu dan menunggu kapan Ramadan datang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan,
ini tidak sampai sebulan lagi Ramadan datang. Ibarat seorang pemuda punya kekasih jauh di negeri sana, di Amerika. Bisanya hanya setting-settingan saja, ta'arufannya di Amerika. Saat libur kuliah dia mau pulang, sehingga perasaan hati anak muda ini senang berbunga-bunga karena mau ketemu. Cuma dikirim tiketnya saja, baru beli tiket, belum naik pesawat, itu sudah senangnya luar biasa. Sama kita, belum ketemu Ramadan, sebentar lagi mau ketemu Ramadan, senang. Ramadan yang begitu kita rindu-rindukan, kita tunggu-tunggu, sebentar lagi akan tiba. Ini kategori farihah bidukhuli Ramadan, senang, gembira dengan akan menemukan tamu Ramadan. Kata Rasul, orang yang seperti itu dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Insyaallah. Hadis sugesti dan motivasi. Kemudian bagaimana ketika kita masuk Ramadan dengan training puasa? Singkatnya, puasa kita training secara fisik, kita lapar, kita haus. Ini artinya Allah sedang membawa kita pada satu suasana kehidupan orang lain di sana. Allah sedang membimbing kita, Allah sedang mendidik kita untuk merasakan apa yang dirasakan hidup saudara-saudara kita, fakir miskin. Oh, ternyata lapar gak enak, haus gak enak, merasakan sesuatu yang gak enak, dan itu yang dirasakan oleh saudara kita, sehingga muncul satu sikap kepekaan sosial, muncul sikap dermawan, mudah berbagi, bahwa tidak semua orang enak seperti kita. Makan tinggal makan, pengen apa tinggal beli. Ada saudara kita yang untuk makan besok beras belum ada, untuk makan besok, untuk belanja makan besok uangnya belum ada. Ada saudara kita. Nah, kita lapar, kita haus, oleh Allah kita sedang diajak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita fuqara masakin. Maka di dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah menjemput maghfirah Allah di Ramadan, Bergegaslah menjemput surga di mana? Di Ramadan. Ula'idkum minan nar. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Itu surga lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Tadi orang yang puasanya berhasil. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang punya sikap dan kepekaan sosial, tidak pandang saat dia lapang maupun saat sempit. Saat lapang berbagi, saat sempit, pailit, bangkrut, tetap berbagi. Itu hasil daripada lapar dan dahaga saat puasa. Yang kedua, hasil training puasa, kadhiminal ghaidha, mengekang amarah, emosi. Kata Nabi, idza shauma ahadukum, kalau salah satu di antara kalian puasa, maka ketika fa'inimru'un saat tamahu, kalau ada seseorang misuh-misuh, memaki-maki, marah-marah, qatalahu, atau ngajak berantem, falyakul, hendaklah salah satu di antara kalian ngomong, inni shaimun, mohon maaf saya sedang berpuasa. Kita puasa di jalan mobil serempet, orang mencak-mencak keluar dari mobil, buka pintu. Kita puasa, kata Nabi, falyakul afwan inni shaimun, buka kaca, mohon maaf saya sedang berpuasa. Insya Allah yang marah-marah, yang mencak-mencak, langsung hatinya luluh ketika kita merendah, kita tawadhu, mohon maaf saya sedang berpuasa. Orang yang berpuasa dilatih untuk mengekang hawa nafsu, emosi. Maka kadhiminal ghaidha, orang yang berpuasa akan senantiasa hidup dalam ketenangan.
tidak temperamen, hasil daripada latihan puasa. Yang terakhir, wal afina 'anil nas. Orang yang berpuasa itu pemaaf. Kenapa? Belajar dari Allah Subhanahu wa taala yang Ghafurur Rahimun. Allah yang serba maha. Allah mudah memaafkan hambanya. Sebesar apapun dosa hambanya, dia mau istighfar, dia mau tobat, Allah memberikan ampunan. Malam yuhorahir, tentu sebelum nyawa hambanya sudah ditenggorokan, sebelum sakaratul maut. Artinya ketika Allah saja mudah memberikan maaf terhadap kita hambanya yang dosa dan kesalahannya sabrak-abrak, bagaimana dengan kita hamba yang lemah ketika ada Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا